Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, suatu saat saya menyikapi pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab paling purno sedunia. Saat itu saya bersama almarhum Al-Habib Abdurrahman Assegaf Bahlega Pasuruan berusaha untuk mencari dukungan kepada para ulama-ulama. Kami mulai dari Jawa Timur, maka di Malang ini kami mendapatkan tanda tangan dari berbagai ulama-ulama sepuh Nahdlatul Ulama. Demikian juga di Pasuruan. Kita keliling ke Pasuruan dan juga sampai kita ini di kota-kota wilayah tapal kuda. Kita di Banyuwangi juga mendapatkan dukungan agar Gus Dur itu meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Kemudian kami juga melangkah di Jawa Tengah. Sampai kita melangkah di Jakarta. Saat itu kita pergi ke beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan mendapatkan tanda tangan sebagaimana yang kita inginkan. Sampai pada akhirnya kita istirahat dan ditampung oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS di rumah beliau. Kemudian saya pribadi menyerahkan berkas yang sekitar tanda tangan para ulama untuk meminta Gus Dur agar minta maaf itu sekitar 100 tanda tangan. Tapi kami berjanji bahwa untuk berikutnya kami akan datang dan kami lengkapi semuanya itu. Demikianlah sampai beberapa saat kami datang lagi dan alhamdulillah saya sendiri karena yang mengusahakan dengan Habib Abdurrahman Assegaf itu hingga dapat sekitar 500 tanda tangan para kiai, khususnya kiai NU. Apa isinya? Yaitu meminta kepada Gus Dur agar minta maaf atas pernyataannya. Dan bila mana teguran serta surat kami tidak dihiraukan, maka kami akan mengambil jalur hukum. Begitu. Yang ingin saya sampaikan di sini, saat itu kami datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Ditemui oleh ketuanya yang saat itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian kami serahkan berkas itu, ternyata beliau mengatakan, jangan saya, karena saya ini sudah berkali-kali berpolemik dengan Gus Dur. Begitu. Kemudian kami bertanya, lah kemana kita akan memberikan? Ringkas cerita, beliau menganjurkan agar kami datang langsung ke kantor PBNU. Maka kami pun bertiga, saya, Habib Abdurrahman Assegaf Pasuruan, diantarkan oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS itu menuju ke kantor PBNU dan kami di sana diterima oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga saat kami menunggu panggilan ternyata di kantor PBNU itu sedang ada tamu dari Iran. Kenapa demikian? Ya, saya tahu persis. Karena kita menunggu dan kita dapat informasi dari almarhum Bapak Haji Rozi Munir. Kami harus menunggu dulu giliran. Di tengah-tengah kami menunggu, datanglah seorang tokoh dari Jakarta yang bernama Hasan Ali Idrus. Ini tokoh Syiah. Turun dan ketemu dengan kami karena kami ada di situ. Dan Hasan Ali Idrus ini kemudian memberikan hadiah kepada saya, namanya majalah Syiar. Saya pun mengatakan, ya terima kasih, tapi ini majalah Syiah kan? Saya katakan begitu. Dia mengatakan, ini Syiar majalahnya. Saya jawab, lah iya majalah Syiar itu majalahnya Syiah. Kemudian Hasan Ali Idrus ini diam dia dan turun. Nah setelah itu kami lihat tokoh-tokoh dari Iran di PBNU, ini pada turun semua karena pertemuannya sudah selesai. Begitu. Kemudian kami diajak oleh almarhum Bapak Haji Rozi Munir untuk ke
lantai 4, yang di situ kita bertemu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi, dan kami serahkan berkas itu. Ternyata beliau mengatakan, jangan saya, kalau saya tidak ada artinya, karena setiap saat kita bisa ketemu di sini dengan Gus Dur. Maka kalian bertiga saja, kalau bisa datang ke kantor Gus Dur. Kemudian kami bertanya, di mana kantor Gus Dur? Beliau mengatakan itu, di bawah sana di pojok. Kemudian kami datang ke kantor Gus Dur, dan kami bertiga menyerahkan berkas itu, dan kami minta kepada Gus Dur agar Gus Dur minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Nah, itulah yang pernah kami sampaikan, dan ini juga keterangan ini ada sebenarnya di YouTube, yaitu tatkala Imam Besar umat Islam IBHRS itu bercerita, kemudian ada yang merekam tanpa sepengetahuan beliau, kemudian diupload di YouTube dan bisa dicari. Itu peristiwanya. Namun yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Nah, ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan tentu masih banyak tokoh-tokoh yang tahu atas keterlibatan PBNU yang berkomunikasi, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh Syiah, dan juga ini sangat membahayakan bagi akidah umat Islam, khususnya warga NU. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.